Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan program psikoedukasi kami, yaitu membangun kebiasaan olahraga teratur. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, yaitu ada Marisa Dujayanti, Dian Haryati, Isnaini Safitri, dan Wiji Kusrini. Latar belakang kami melakukan program psikoedukasi ini adalah karena adanya fenomena pergeseran pola hidup yang banyak terjadi dalam masyarakat urban, sehingga berdampak terhadap aktivitas masyarakat yang sebelumnya banyak bergerak atau dinamis menjadi lebih jarang bergerak, karena mulai banyak pekerjaan yang digantikan atau dibantu oleh mesin. Keadaan kurang gerak ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, di mana banyak orang mulai menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi dan sakit pinggang. Latar belakang inilah yang kemudian membuat kami ingin menggalakkan kebiasaan olahraga teratur yang bisa dilakukan oleh pemula dan dilakukan di rumah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya membangun kebiasaan olahraga teratur dan untuk mendorong pemirsa psikoedukasi agar menjadikan olahraga sebagai bagian dari kebiasaan hidupnya. Selanjutnya, sasaran kegiatan psikoedukasi atau promosi kesehatan ini secara umum adalah untuk seluruh lapisan masyarakat. Video psikoedukasi ini akan kami unggah di platform media sosial YouTube sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai akun YouTube. Dalam melakukan psikoedukasi terdapat beberapa tahapan yang kami lakukan. Yang pertama, tahap pelaksanaan psikoedukasi. Tahap pelaksanaan psikoedukasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan diskusi pemilihan tema dengan rekan sekelompok. Kedua, melakukan pemilihan tema yang tepat serta mencari sumber referensi sebagai acuan penyusunan materi psikoedukasi. Yang ketiga, penyusunan artikel psikoedukasi. Keempat, pembuatan video psikoedukasi, kemudian dikonsultasikan untuk mendapatkan umpan balik dari dosen pembimbing sebelum dipublikasikan. Dan yang kelima, publikasi video psikoedukasi melalui channel YouTube. Adapun metode edukasi yang kami pilih yaitu dengan menggabungkan information model dan the skill training model, dengan mengutamakan pengetahuan kepada masyarakat terkait informasi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh. Kemudian, menunjukkan pengembangan secara sistematis terhadap perilaku yang spesifik sehingga individu dapat menambah kemampuan dalam mengatasi masalah kesehatan secara lebih efektif. Adapun isi psikoedukasi yang kami berikan yaitu mengenai olahraga teratur. Olahraga didefinisikan sebagai jenis aktivitas fisik tertentu yang direncanakan, terstruktur, dan dilakukan berulang-ulang untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran fisik. Olahraga teratur diketahui secara luas memberikan berbagai manfaat, tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Menurut WHO, orang dewasa berusia 18 sampai dengan 64 tahun harus melakukan olahraga setidaknya 150 sampai dengan 300 menit untuk olahraga ringan atau 75 sampai dengan 150 menit untuk olahraga berat dalam seminggu. Olahraga dapat dilakukan secara teratur setiap hari selama 30 menit untuk aktivitas intensitas sedang ataupun 20 menit setidaknya 3 hari dalam seminggu untuk aktivitas intensitas berat. Contoh aktivitas ringan yaitu jalan cepat, bersepeda, dan berenang. Sedangkan contoh aktivitas berat yaitu berlari atau senam aerobik. Olahraga teratur memberikan manfaat untuk kesehatan fisik berupa membantu mengontrol berat badan, mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler, diabetes tipe 2, dan kanker, menguatkan tulang dan otot, meningkatkan kualitas tidur, serta meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Sedangkan untuk kesehatan mental, olahraga teratur memberikan manfaat dalam meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan umum, meningkatkan efikasi diri dan harga diri, menurunkan depresi, serta meningkatkan fungsi kognitif. Sayangnya, membangun kebiasaan olahraga teratur masih menjadi tantangan bagi banyak orang. Menurut Sport Development Index 2021 dari Kemenpora Republik Indonesia, hanya 32,83% masyarakat Indonesia yang aktif berolahraga.
Beberapa tantangan yang dirasa menghambat kebiasaan olahraga teratur adalah kurangnya waktu, stres, gangguan pada aktivitas sehari-hari, dan kelelahan. Selanjutnya, dampak tidak berolahraga secara teratur bagi tubuh adalah menjadi lemas, obesitas, insomnia, mudah lelah dalam beraktivitas, mudah sakit, pegal-pegal, hingga menjadi kurang produktif. Dampak lainnya adalah meningkatkan resiko terhadap penyakit kronis, seperti penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Lalu, bagaimana cara membangun kebiasaan olahraga teratur? Menurut Lely dan Gardner 2013, setidaknya ada 4 hal yang berkontribusi dalam pembentukan kebiasaan. Pertama, reward. Untuk memperkuat emosi positif saat berolahraga, kita bisa membuat olahraga menjadi lebih menyenangkan. Misalnya, berolahraga sambil mendengarkan musik favorit kita. Selain itu, kita bisa memberikan reward atau hadiah yang menyenangkan untuk diri sendiri. Yang kedua, konsistensi. Meskipun olahraga merupakan perilaku yang kompleks, namun melakukannya secara konsisten dapat membuat kita menjadi lebih mudah dilakukan dari waktu ke waktu dan membantu membangun kebiasaan. Contohnya, konsisten berolahraga pukul 6 pagi. Yang ketiga, environmental cues. Lingkungan juga berperan dalam pembentukan kebiasaan olahraga. Lingkungan yang memudahkan akan membantu kita untuk membangun sebuah kebiasaan baru. Misalnya, dengan menempatkan sepatu olahraga di dekat pintu, sehingga akan menjadi pengingat kita untuk berolahraga ketika bangun tidur. Dan yang keempat, complexity. Olahraga termasuk perilaku yang kompleks, sehingga untuk mempermudah membangun kebiasaan olahraga dapat dimulai dengan aktivitas yang mudah. Misalnya, memulai olahraga rutin yang ringan dan dapat dilakukan di tempat yang mudah dijangkau seperti di rumah. Contohnya adalah workout. Intervensi yang kami berikan berupa pemberian keterampilan olahraga sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Sobat Psikologi, bersama saya Wiji Kusrini dalam membangun kebiasaan olahraga yang baik. Olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang untuk kesehatan kita di masa yang akan datang. Ingat, apa yang terjadi pada tubuh kita di masa yang akan datang dipengaruhi oleh kebiasaan kita pada saat ini. Selain kebiasaan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, olahraga juga memegang peranan yang penting. Hari ini akan saya berikan 3 contoh gerakan sederhana yang bisa Sobat Psikologi lakukan di rumah untuk membangun kebiasaan olahraga bagi Sobat Psikologi sekalian. Yang pertama adalah basic squat. Basic squat akan membantu melatih kekuatan otot tubuh bagian bawah. Jika gerakan ini dilakukan secara rutin, akan membantu mengencangkan otot paha dan otot bokong. Selain itu, juga akan membantu memperlancar sistem pencernaan kita. Buka kaki sedikit lebih lebar dari bahu, letakkan tangan di depan dada, kemudian tarik perut ke belakang, tarik bokong ke depan, kita turunkan badan secara perlahan sambil menarik nafas. Hembuskan pada saat kita mengangkat tubuh kita ke atas. Ulangi gerakan ini sebanyak 15 kali dan lakukan sebanyak 3 set. Adalah jumping jack. Gerakan ini akan melatih kekuatan otot tubuh bagian atas dan melatih kerja otot kardiovaskular. Selain itu, gerakan ini juga akan meningkatkan kerja jantung dan memperlancar aliran darah. Sama seperti gerakan sebelumnya, lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali, kemudian ulangi sebanyak 3 set.
Gerakan yang ketiga atau yang terakhir adalah plank. Gerakan ini akan membantu menguatkan otot lengan, otot perut, dan otot bagian bawah. Tarik perut ke belakang, tarik bokong ke depan, dan tahan gerakan ini selama 30 detik. Kemudian ulangi sebanyak 3 kali. Awali dengan pemanasan dan akhiri dengan pendinginan. Ingat, 5 menit lebih baik daripada 0 menit dan sedikit gerakan lebih baik daripada tidak ada gerakan sama sekali. Bye-bye. Yang terakhir, penutup, yaitu berisi review pelaksanaan program promosi kesehatan. Dikarenakan program psikoedukasi ini kami lakukan secara online melalui media sosial, sehingga hasil capaian yang kami harapkan belum dapat dievaluasi secara langsung dampaknya. Adapun implikasi hasil yang diharapkan, yaitu informasi dan keterampilan yang diberikan dapat tersampaikan secara efektif kepada pemirsa psikoedukasi. Selain itu, kami juga berharap dapat mendorong terbentuknya kebiasaan olahraga teratur bagi pemirsa psikoedukasi. Mari sayangi dirimu dengan mulai kebiasaan hidup sehat. Salah satu caranya yaitu dengan berolahraga secara teratur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.